Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Santana dengan NPM 1702024220016. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rita dan Bapak Elang sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Berkaitan dengan tugas mewawancarai yang telah saya lakukan dengan beberapa dosen Universitas Pajajaran, eh, yang pertama, saya mewawancari Profesor Dr. Agus Susanto, SPMSI, sebagai dosen Fakultas Pertanian dan sebagai guru besar di Unpad. Terkait pangkat dan golongan Bapak Agus sebagai PNS sendiri, Bapak Agus sendiri bergolongan 4C dan mulai berkarir sejak tahun 95 dan sudah 28 tahun mulai mulai CPNS. Sudah cukup lama. Lalu hambatan menjadi PNS di Unpad sendiri oleh Bapak Agus, dosen tidak ada yang menghambat. Paling tidak hanya kemalasan dosen itu sendiri. Dan eh, hambatan terkait kenaikan pangkat. Dosen tidak terlambat naik pangkat apabila tidak malas mengajukan. Dan sebaliknya, apabila eh, cepat mengajukan kenaikan pangkat, maka akan cepat kenaikan pangkatnya. Dan Bapak aku sendiri tidak berminat menjadi jabatan struktural seperti dekan atau rektor. Jadi hanya menerapkan konsep tridharma, meneliti, mengajar, dan mengabdi. Jadi Bapak aku sendiri ini lebih suka meneliti lalu mengajarkan kepada mahasiswa ketimbang ingin menaikkan jabatan. Lalu saran dari Bapak Agus sendiri terkait pemuda yang ingin menjadi PNS. eh, Menurut Bapak Agus sendiri, pemuda lebih baik tidak menjadi PNS karena gaji PNS yang terbilang tidak besar dan hanya memiliki kenikmatan di tunjangan-tunjangan seperti masa COVID kemarin yang lalu, yang dimana PNS itu hanya bekerja dengan cara dalam jaringan, gitu. Namun tetap menerima gaji-gaji yang diberikan. Lalu saran Bapak sendiri sebagai dosen, sebaiknya pemuda itu lebih memilih di sektor swasta. Karena di sektor swasta itu tidak menentukan berapa gaji kita. eh, yang pasti di swasta itu kita lebih bebas dan lebih besar gajinya daripada PNS gitu, seperti itu. Lalu menurut Bapak sendiri kinerja PNS di negara kita itu terbilang cukup kurang karena masih ada beberapa oknum, bisa dibilang oknum yang masih bermalas-malasan dalam mengabdikan perannya sebagai PNS kepada masyarakat. Lalu eh, menurut Bapak Agus sendiri, bekerja sebagai pegawai negeri itu cukup bisa dibilang tenang, asal tidak bermalas-malasan atau tidak berneko-neko. Dengan kata lain, memiliki keinginan yang tinggi. Lalu Pak Agus juga mengingatkan, jika menjadi PNS dan hidup yang sangat ingin serba instan, berhati-hatilah dengan korupsi. Karena semakin jabatan jabatan kita semakin tinggi, maka eh, keinginan atau tindak korupsi itu semakin dekat dengan kita seperti itu. Baik, tetapi balik lagi kepada diri kita masing-masing terhadap pendirian dan kedisiplinan. Lalu selanjutnya saya mewawancarai Ibu Neti Supriyati, SPMSI sebagai dosen kearsipan digital. Ibu Neti sendiri itu bergolongan 4C. Ibu Neti sudah menjadi PNS selama 37 tahun dan diangkat pada tahun 1980 menjadi PNS. Lalu hambatan Ibu Neti sendiri selama menjadi PNS terkait pekerjaan adalah kendala sebagai PNS perempuan, umumnya sebagai perempuan. Secara mobilitas yang terkadang mengganggu tugas rumah yang dikarenakan harus siap memberikan pendampingan pimpinan yang dimana harus selalu standby ketika dibutuhkan, baik itu pagi-pagi, siang, ataupun sore hari. Hal tersebut menjadi tuntutan karena harus sesuai dengan janji dari PNS itu sendiri dan kedisiplinan diri sendiri. Ibu Neti sendiri diangkat menjadi PNS pada tahun 80 dan ditempatkan di Provinsi Jawa Barat. Kemudian
tugasnya yang berkaitan dengan humas, sehingga berhubungan dengan banyak masyarakat serta hubungan level ke atas seperti kunjungan, kunjungan, dan inilah faktor dari penghambat mobilitas yang dirasakan oleh Ibu Neti sendiri. Lalu aspirasi ke depan bagi Ibu Neti yaitu apa yang menjadi tugas pokok kita harus bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Kota Bandung. Dan apa yang kita ambil tentang kebijakan peninjauan kembali tentang Perda K3 terkait pelindungan terhadap data Kota Bandung. Harapan Ibu Neti sendiri adalah masyarakat perlu mengetahui pentingnya edukasi dan literasi agar lebih produktif dan lebih cerdas. Pesan dari Ibu Neti untuk anak muda bagi yang ingin menjadi PNS ialah jika ingin menjadi PNS harus menjadi pelayan dengan melayani masyarakat dan profesionalisme seperti apa yang kita lakukan haruslah sesuai dengan tupoksi dan implementasikan secara betul-betul. Tupoksi yang kita pegang harus benar-benar dipahami karena menjadi PNS dari dulu sampai sekarang itu masih sangat menjadi idola karena melalui PNS kita mendapatkan pensiun di hari tua. Menjadi PNS harus berjanji dan menjadi pribadi yang disiplin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.